Apa kata Teh Desi tentang judol dan pinjol? Izin saya menyampaikan beberapa catatan ataupun pemikiran saya. Yang paling pertama tentu saya akan berikan pernyataan ataupun pemikiran saya kepada Kepala BSSN terkait dengan judol, terkait dengan aplikasi ataupun konten-konten yang bersifat beragam, ujaran jahat atau sara dan sebagainya. Nah, saya ingin memberikan saran, masukkan juga deteksi terhadap konten-konten ataupun terhadap hal-hal yang bersifat beredar di dunia maya ini sebagai sebuah bentuk keamanan yang dideteksi melalui sisi ataupun perspektif kualitatif. Jadi kita bisa tahu, jangan hanya sekedar 6 juta. 6 juta tuh kenapa? Gitu. Kok bisa sampai aduan itu? Munculnya karena apa alasannya? Sehingga dalam konteks penyelenggaraan sertifikasi teknologi, dalam peningkatan kapasitas ataupun pengembangan kapasitas keamanan ataupun pengamanan cyber di sektor apapun menjadi lebih bermakna. Obatnya menjadi lebih pas. Jadi nggak satu obat untuk semua penyakit gitu. Nggak hanya sekedar diungkap aja pelakunya. Tapi kita tidak pernah tahu penyakitnya apa sehingga aduan-aduan itu muncul. Nah, saya ingin dalam konteks pengurangan anggaran ataupun efisiensi yang saat ini dilakukan, tapi enrichment programnya yang ditambah gitu. Aduannya sudah ada. Tinggal kita tahu apa sih di belakang layar aduan ini sampai terjadi. Sehingga penyakitnya bisa kita obati sama-sama dan semakin minimal yang terjadi memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Karena menurut saya, judul yang saat ini sedang marak tentu akan menyangkut dengan segitiga emas ya, tapi emasnya negatif. Judul, pada saat orang judul, beragam orang ikut judul. Ada orang yang ikut karena kambuhan, ada orang yang ikut karena kebutuhan sesaat, dia punya uang 100.000, tapi kebutuhannya 1 juta misalnya, ya dia akan manfaatkan 100.000 itu melalui judul untuk kemudian berharap menghasilkan 1 juta untuk kebutuhannya. Tapi ada juga yang sesaat. Saat ini konten-konten iklan pinjaman online sudah mengarah ke anak-anak yang lebih mudah. Ini sangat berbahaya. Anak-anak, anak ataupun dewasa muda, mahasiswa yang belum bekerja dan memiliki penghasilan dan mereka masih tergantung kepada transfer dari orang tuanya, sudah menjadi model di pinjaman online. Yang nggak bisa malam mingguan, kemudian pinjam aja. Yang nggak punya modal, pinjam aja, lah memangnya nggak bayar. Banyak rekan-rekan saya terjerat oleh pinjol. Biasanya awalnya judol, karena uang sedikit, kebutuhan tinggi. Judol aja dulu. Judol, kemudian ada utang. Pasti akan cari pinjol. Setelah pinjol, nauzubillahi min zalik, dia akan memanfaatkan prostitusi online. Nyuruh anak perempuannya, nyuruh istrinya, untuk kemudian bisa menghasilkan uang dengan mudah. Jadi, tiga segitiga emas ini menurut saya juga harus dideteksi, tidak hanya bersifat kuantitas, tapi juga bersifat kualitas. Dan tentu bekerja sama dengan Komdigi. Sehingga bisa menghasilkan sebuah substansi, entah itu bisa dibilang sebagai sebuah pembatasan usia untuk mengakses media sosial, pembatasan bagaimana substansi iklan di dunia maya atau di media sosial terkait dengan konten. Karena yang saya ketahui, kalau di dunia pertelevisian, konten iklan itu sudah betul-betul sangat detail sekali. Siapa yang boleh berperan, harus seperti apa, tidak boleh terlalu memberikan harapan dan sebagainya. Nah, ini kan belum ada peraturan itu untuk di dunia maya ataupun di dunia media sosial. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Nasruminallah wa batul qorif, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ciri khasnya Bu Desi, rinci, panjang kali lebar, dihabisin hiji-hiji.